Baik, kita lanjutkan perbincangan polemik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus pemilu 2024 untuk ditunda bersama Alwan Ola Riantobi, Direktur Eksekutif Kata Rakyat. Dan kami juga masih menunggu Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia untuk bergabung. Dan saya sapa kembali Bang Alwan, masih bersama kami. Oke, Bang Alwan. Ya, halo. Oke. Halo Bang Juno. Oke, Baik. Bang Alwan, kita lanjutkan. Kalau tadi Anda sudah menjelaskan banyak di sini yang sebenarnya pola, alur juga yang salah dipahami oleh baik itu dari Partai Prima dan juga PN Jakarta Pusat. Lalu apa yang harus kita sikapi bersama agar ya hal-hal seperti ini tidak terjadi ke depan, dan juga kalaupun ada hal seperti ini bisa diselesaikan dengan mungkin dengan diskusi atau hal lain? Ya, yang pertama saya kira secara prinsip memang Undang-Undang Dasar pasal 22E itu sudah menyebut bahwa pemilu itu dijalankan 5 tahun sekali. Baik. Maka secara prinsip kita ingin mengatakan pemilu akan terus berjalan sesuai dengan tahapan yang saat ini juga sudah dijalankan. Dan putusan PN ini saya kira diabaikan saja. Baik. Karena undang-undang pemilu itu bersifat kekhususan undang-undang, maka putusan yang dikeluarkan oleh PN itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang, maka diabaikan saja. Saya kira mengabaikan putusan PN itu adalah satu-satunya langkah, dan saya kira juga mendorong KPU dan Bawaslu segera memberikan satu klarifikasi publik agar publik dan rakyat ini kira-kira tidak gelisah bahwa pemilu ini tunda atau tidak. Walaupun langkah hukum yang dilakukan oleh KPU hari ini adalah melakukan banding, saya kira itu adalah prosedur hukum yang juga dijalankan, tetapi dalam konteks narasi untuk tidak menciptakan kegaduhan publik, ya, satu pernyataan yang saya kira juga harus keluar dari lembaga penyelenggara negara, begitupun juga dengan dari partai politik, saya kira. Dari partai politik atau misal Komisi 2 ada Bang Doli nanti bisa juga memberikan satu klarifikasi bahwa partai politik, parlemen khususnya juga harus menyatakan pemilu tetap berjalan. Karena secara prinsip kita berdasar pada pasal 22E Undang-Undang Dasar bahwa pemilu kita harus berjalan sesuai dengan 5 tahun sekali, dan penundaan pemilu itu bisa dimulai apabila ada hal-hal emergensi, bencana alam dan lain sebagainya. Dan hal yang menurut saya paling mendasar adalah perkara perdata di PN Jakpus ini tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Maka kemudian ada sifat kekhususan dari Undang-Undang Pemilu, maka putusan PN Jakarta Pusat ini saya kira diabaikan atau tidak dilaksanakan. Saya kira itu yang harus dilakukan, dan kita mendorong penyelenggara pemilu hari ini KPU terus kemudian berkonsentrasi untuk menjalankan beberapa tahapan yang akan terus berjalan. Dan kita berharap tidak ada proses pemilu susulan atau pemilu lanjutan. Baik. Saya kira itu. Bang Alwan, iya, nampaknya Bang Ahmad Doli Kurnia sudah bergabung bersama kami. Ya. Selamat sore, Bang Ahmad Doli. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami tadi sudah sempat berbincang dengan Eksekutif Kata Rakyat Bang Alwan terkait bagaimana putusan ini harusnya kita menyikapi. Kalau dari sikap dari Golkar sendiri sebagai partai parlemen, bagaimana Anda melihat ini? Ya, saya kira kan kita ini sekarang sudah memasuki tahapan pemilu ya, sejak 14 Juni yang lalu. Ya, sebagaimana diatur oleh undang-undang, 20 bulan sebelum hari pencoblosan itu sudah dimulai tahapan pemilu. Dan sekarang sampai sejauh ini ya, setelah udah 8 bulan lebih, tahapan pemilu ini berjalan dengan sebagaimana mestinya yang direncanakan. Nah, dan semua pemilu atau pelaksanaan tahapan ini kan itu berdasarkan undang-undang ya, perintah undang-undang. Apakah itu Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi KPU sudah membuat perencanaan yang cukup matang dan semua sudah berjalan, masyarakat sudah terlibat, partai politik sudah dikasih nomor punggung masing-masing, semua punya kesempatan, ya. Tidak ada partai politik yang dilarang untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi ada 40-an kemarin yang mendaftar, ya, terus kemudian bisa dikasih. Nah, sampailah 18 partai politik
gitu. Nah, bahwa kemudian ada salah satu partai politik yang merasa mereka merasa dirugikan, ya mereka diberi kesempatan juga punya hak. Dan itu juga sesuai dengan peraturan, mereka sudah melakukan pelaporan ke Bawaslu, kemudian diverifikasi ulang lagi dan segala macam. Nah, bahwa kemudian sekarang mereka mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, itu hak mereka juga. Gitu. Nah, tetapi justru kita merasa aneh dan lucu ya, putusan pengadilan negeri itu ya diambil di luar dari ranah dan kewenangannya gitu ya. Jadi yang digugat itu kan keputusan KPU ya terhadap soal penetapan partai politik gitu. Nah, kok kenapa tiba-tiba putusannya itu masih sampai menganulir undang-undang gitu, yang pelaksanaan pemilu itu meminta pemilu ditunda, di mana pemilu itu diatur oleh undang-undang tersendiri gitu. Nah, jadi menurut saya kalau ditanya sikap Partai Golkar, kami menganggap sampai sejauh ini belum ada yang bisa membatalkan atau menunda pemilu itu, ya, karena yang bisa menunda pemilu itu kalau misalnya terjadi perubahan undang-undang. Nah, sejauh ini tidak ada alasan apapun atau kondisi apapun yang kemudian bisa mendorong terjadinya penundaan pemilu. Iya, baik, Bang Doli, kita tahu bahwa yang bisa menunda pemilu itu baik itu kerusuhan, bencana alam atau gangguan lainnya yang sifatnya ekstraordinari, ya Bang Ahmad Doli ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana sikap Partai Prima yang tadinya memang mengkritisi soal verifikasi faktual, lalu melihat bahwa ditunda, penundaan ini lebih baik ketimbang dilakukan atau dilanjutkan secara tidak profesional. Itu semangat yang mungkin dimiliki oleh teman-teman di Partai Prima. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, ya teman-teman Partai Prima itu juga harus memahami bahwa yang terlibat dalam pemilu ini kan bukan hanya Partai Prima saja, tapi seluruh rakyat Indonesia, gitu ya. Jadi janganlah kita gara-gara kemudian sekelompok kecil orang, gitu ya, terus kemudian aspirasi mayoritas masyarakat Indonesia itu diabaikan. Semua orang sudah terlibat sekarang. Malah sekarang saat-saatnya KPU sedang melakukan pendataan pemilih, ya, coklit. Jadi masyarakat sekarang sudah banyak. Ini sekarang saya ada di Dapil. Tadi saya ketemu dengan konstituen, mereka mengatakan bahwa mereka sekarang sudah terdaftar sebagai pemilih gitu. Nah, mereka sudah semangat mau datang mendaftarkan sebagai pemilih, terus pemilunya ditunda gara-gara ada satu partai yang nggak lolos, yang menurut saya mohon maaf, saya kira KPU itu juga sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Nggak mungkin mereka sembarangan tidak meloloskan partai politik tertentu, ya. Alasannya apa gitu? Baik, kalau kita kembali bagaimana untuk tidak meloloskan? Baik, saya ke Bang Alwan. Bang Alwan, kalau kita melihat proses yang sudah dilalui dan juga putusan yang walaupun tadi belum ingkrah, tapi juga kita tahu bahwa ada hal yang kurang tepat di sini. Perlukah lembaga pengawas yudikatif ya menilai atau memeriksa majelis hakim yang memutuskan ini? Karena Anda menyebutkan bahwa hakim pun sebenarnya knowledge-nya juga tidak sampai di situ sehingga tidak memahami sebenarnya problem yang ada. Ya saya kira memang konstruksi Undang-Undang 7 kita kan sudah detail menjelaskan misal kapan pemilu itu bisa ditunda, pasal 433 ada situasi keamanan, ada situasi bencana alam. Kita punya pengalaman di 2020 yang kita dalam situasi pandemi saja kita masih bisa melaksanakan pilkada dalam situasi emergensi saat itu. Nah, pasal 433 lalu pasal 470, 471 yang menjelaskan pemilu, ada pemilu susulan, pemilu lanjutan. Ini kan yang kita sebut sebagai undang-undang khusus di luar undang-undang pemilu. Ini kan punya spesial undang-undang khusus, dan pengadilan negeri mengeluarkan putusan yang menurut saya tidak berdasar ini, tidak kemudian menjadi satu acuan hukum yang harus juga dijalankan sesungguhnya, bisa saja diabaikan. Memang apakah kemudian ada langkah banding yang hari ini dilakukan oleh KPU ini juga kemudian direspon? Saya kira memang secara prosedur hukum harus dilakukan. Tetapi apakah putusan PN Jakpus ini punya landasan hukum yang kuat? Saya kira tidak terlalu kuat juga.
Maka memang perlu kehadiran lembaga pengawas yudikatif untuk bagaimana mengevaluasi juga putusan-putusan yang menurut saya PN Jakpus sejak awal sesungguhnya harus sudah memitigasi dan memilah-milih perkara apa yang masuk. Karena perkara yang diajukan oleh salah satu partai ini kan ketidakpuasan mereka atas tidak diloloskannya KPU dalam proses verifikasi faktual. Ya. Di TMS-kan oleh KPU, dilakukanlah proses sengketa di Bawaslu. Bawaslu mengatakan harus di TMS-kan, tapi KPU tidak menjalankan rekomendasi dari Bawaslu. Akhirnya dilanjutkan ke pengadilan negeri. Nah ini kan bukan ruangnya PN sebenarnya, karena hukum pemilu kita tidak menempatkan lembaga PN sebagai salah satu lembaga peradilan pemilu. Nah mestinya kan perkara ini sebenarnya tidak dilanjutkan, dikatakan perkara yang tidak memenuhi syarat material formil lah, kira-kira begitu. Iya. Karena tadi bukan ranahnya, dan apalagi putusan yang dikeluarkan ini juga membuat gaduh banyak pihak ya. Nah saya kembali bahwa ke Bang Doli bahwa harusnya lembaga pengawas yudikatif juga dari putusan ini bisa mengevaluasi ya tadi bagaimana PN Jakarta Pusat harusnya dari awal memitigasi, memilah-milih perkara mana yang harusnya mereka bisa tangani. Iya, saya kira memang ini harus ditindaklanjuti ya. Kita punya lembaga namanya Komisi Yudisial yang untuk bisa menilai, mengevaluasi terhadap jalannya fungsi yudikatif di lembaga peradilan kita. Ya, kita juga sebetulnya aneh ya kalau kenapa ada hakim ya. Ini kan sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bung Alwan tadi kan standar saja ya. Masa mereka nggak bisa bedain sih ini perkara apa gitu statusnya, perdata kah, pidana kah, atau misalnya ini berkaitan dengan undang-undang khusus kah gitu ya. Itu kan ya menurut saya yang bukan orang hukum aja ngerti gitu. Masa hakim nggak paham kayak begitu gitu ya. Nah oleh karena itu memang harus dievaluasi. Kami juga tadi rapat dengan di partai ya meminta teman-teman Komisi 3 untuk juga mempertanyakan kepada pimpinan Mahkamah Agung terhadap ada hakim yang seperti itu. Baik. Gitu, ya. Ini apa gitu? Apa namanya? Kok ikut-ikutan ini loh? Ini bisa tidak sederhana, Mas. Ya, Iya. Coba bayangkan kita semua sedang mempersiapkan pemilu, tiba-tiba ada sekelompok orang yang mengatasnamakan hukum, gitu ya, mengeluarkan pernyataan menudahkan pemilu yang bombastis ini kan. Oke. Kan ini masyarakat awam juga jadi bisa bingung. Mereka menganggap ada ketidakpastian loh, ini pemilu jadi apa enggak? Gitu. Nah, jadi ini jangan main-main itu bapak-bapak hakim itu, gitu ya. Pernyataan atau putusan Anda ini bisa berdampak politis yang sangat luas, gitu. Ya. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu backgroundnya apa mereka itu, ada agenda apa, gitu kan. Nah, ini yang saya kira harus juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan ambil keputusan sembarangan gitu. Oke. Baik. Bang Doli, kita tahu bahwa berdasarkan undang-undang pemilu dapat ditunda tadi karena kerusuhan, bencana alam atau gangguan lainnya. Itu yang harus kita pahami bersama ya, tapi bukan karena putusan PN, Mas. Baik, apalagi PN bikin gaduh ya. Iya. Oke. Nggak ada diatur dalam undang-undang itu. Baik. Terima kasih Bang Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR, dan juga Bung Alwan Olariantobi, Direktur Eksekutif Kata Rakyat. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat. Siap, Bung Alwan. Siap, makasih Bang Doli, makasih. Ya. Baik, kita ke informasi lain pemirsa. Ratusan warga Kecamatan Paiton, Probolinggo, Jawa Timur menggeruduk kantor kecamatan menuntut pejabat kepala desa dicopot. Warga menilai pejabat kepala desa saat ini bukan warga desa setempat. Ayo, berkumpul, sepeda motor juga berkumpul. Sepeda motor berkumpul. Dengan mengendarai sepeda motor, ratusan warga desa Sidodadi, Kecamatan Paiton, Probolinggo, Jawa Timur mendatangi kantor kecamatan. Di depan kantor kecamatan, warga berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya. Tidak hanya kepala keluarga, unjuk rasa warga ini juga diikuti oleh emak-emak dan anak-anak. Dalam tuntutannya, warga meminta Camat Paiton mencopot pejabat kepala desa Sidodadi karena dianggap tidak mengakomodir kepentingan warga. Selain itu, warga menilai penjabat kepala desa bukan warga setempat dan dianggap telah melanggar peraturan sebagai kepala desa. Bukan gerakan seperti ini karena PJ Sidodadi itu
sudah melanggar menurut kami melakukan pelanggaran pidana berubah RPJMDes yang sudah dilakukan musyawarah oleh warga Sidojati bersama PJ kepala desa terpilih namun meninggal. Intinya mereka ingin ada perubahan PJ. Karena sudah dijelaskan panjang lebar kan. Jelas secara tertulis semua aspirasi sudah kami tulis. Ini perlu saya bawain. Menunggu hasil hari ini yang akan kami sampaikan kepada Bapak. Warga berharap pihak kecamatan dapat memenuhi tuntutan dan aspirasi warga. Usai aspirasinya ditampung, warga satu persatu membubarkan diri dengan tertib. Di depan gedung Polda Sumatera Utara, puluhan emak-emak bersama kepala keluarga ini berunjuk rasa menuntut Polda Sumatera Utara mengusut perusahaan kelapa sawit swasta yang berada di Serdang Bedagai. Warga mengaku pimpinan perusahaan kelapa sawit swasta telah merugikan warga karena belum membayar gaji dan hak selama 13 bulan. Warga mempertanyakan surat laporan yang telah dilayangkan ke kepolisian. Kuasa hukum warga mengaku 13 bulan gaji dan hak karyawan yang belum dibayar dikarenakan pihak perusahaan tidak lagi memiliki dana karena terhentinya produksi. Namun warga berkilah produktivitas kelapa sawit milik perusahaan masihlah beroperasi. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Polisi Hong Kong kesulitan menemukan barang bukti substantif kasus pembunuhan model Abby Choi. Sesaat lagi.